Latihan anti-akses dan anti-amfibi, A2, AD, yang digelar oleh TNI Angkatan Laut di wilayah perairan Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu demonstrasi kesiapan tempur maritim paling komprehensif dalam beberapa tahun terakhir. Bagi kalangan analis militer, pemilihan lokasi serta skenario yang diterapkan menunjukkan adanya pergeseran doktrin pertahanan laut Indonesia menuju pendekatan penangkalan aktif berbasis integrasi teknologi dan manuver cepat. Pemilihan Bangka Belitung bukan keputusan simbolis. Kawasan ini berada di jalur pelayaran penting yang menghubungkan Laut Natuna, Selat Karimata, hingga jalur perdagangan internasional menuju Selat Malaka. Secara geografis, wilayah ini memiliki karakteristik perairan terbuka, garis pantai panjang, serta sejumlah pulau kecil yang ideal untuk simulasi skenario anti pendaratan dan pengendalian akses laut. Bagi analis pertahanan, latihan di area ini mengindikasikan bahwa TNI AL tidak hanya berfokus pada titik panas tradisional di utara, tetapi juga memperkuat sabuk pertahanan tengah Indonesia. Sebuah zona yang berfungsi sebagai buffer strategis antara jalur logistik domestik dan rute perdagangan global. Latihan A2, AD di Bangka Belitung memperlihatkan perubahan orientasi dari sekadar patroli dan penegakan hukum maritim menuju postur penangkalan aktif deterrence. Simulasi penembakan meriam kapal perang, manuver gugus tempur laut, hingga pendaratan pasukan amfibi menunjukkan bahwa fokus latihan bukan hanya mempertahankan wilayah, tetapi mencegah ancaman sebelum mencapai garis pantai. Dalam kerangka doktrin modern, konsep anti-akses berarti menciptakan zona berisiko tinggi bagi pihak lawan untuk memasuki wilayah operasi. Sementara anti-amfibi berfungsi menggagalkan potensi pendaratan pasukan musuh di pesisir strategis. Latihan ini juga menjadi etalase interoperabilitas lintas unsur. Kapal perang, helikopter, pesawat patroli maritim, serta korps marinir beroperasi dalam satu rantai komando terpusat. Operasi Visit, Board, Search, and Seizure, VBSS, yang disimulasikan memperlihatkan kesiapan menghadapi ancaman non-konvensional seperti penyelundupan senjata, sabotase laut, hingga infiltrasi kelompok bersenjata melalui jalur perairan. Dari perspektif analis, keberhasilan integrasi ini menandakan peningkatan pada dua aspek utama. Kecepatan pengambilan keputusan taktis melalui komando bergerak, Mobile Command Post, sinkronisasi tembakan dan manuver antara unsur laut dan udara dalam waktu nyata. Sorotan penting latihan di Bangka Belitung adalah penggunaan drone pengintai dan drone kamikaze. Ini menandakan pergeseran menuju perang berjejaring tingkat taktis, di mana informasi dan presisi menjadi kunci. Drone pengintai berfungsi memperluas jangkauan pengawasan tanpa risiko besar pada personel. Sementara drone kamikaze menawarkan opsi serangan presisi berbiaya relatif rendah, namun berdampak tinggi. Bagi pengamat militer, adopsi teknologi ini menunjukkan bahwa kekuatan laut tidak lagi semata ditentukan oleh jumlah kapal, tetapi oleh kemampuan sensor, jaringan data, dan respons cepat berbasis informasi. Selain aspek operasional, latihan ini memiliki dimensi psikologis yang kuat. Demonstrasi tembakan laut, pendaratan amfibi, dan operasi boarding di kawasan strategis mengirimkan pesan bahwa perairan Indonesia merupakan ruang terkontrol dan siap dipertahankan. Efeknya tidak hanya ditujukan kepada potensi ancaman eksternal, tetapi juga kepada aktor non-negara yang sering memanfaatkan celah keamanan laut. Latihan A2, AD di Bangka Belitung merepresentasikan evolusi nyata doktrin TNI AL menuju pendekatan preventif proaktif. Integrasi unsur tempur, pemanfaatan drone, dan pemilihan lokasi strategis menunjukkan bahwa Indonesia tengah membangun sabuk penangkalan berlapis di wilayah maritimnya. Apabila pola latihan dan modernisasi ini berlanjut secara konsisten, maka kemampuan pengendalian laut Indonesia berpotensi meningkat signifikan, bukan hanya sebagai penjaga kedaulatan, tetapi juga sebagai penentu stabilitas kawasan maritim Asia Tenggara. Latihan anti-akses dan anti-amfibi, A2, AD, yang digelar TNI Angkatan Laut di Kepulauan Bangka Belitung bukan sekadar agenda latihan tempur rutin, melainkan indikator transformasi cara berpikir pertahanan laut Indonesia. Yang terlihat di permukaan adalah manuver kapal, pendaratan marinir, dan operasi VBSS. Namun yang lebih penting adalah pesan di baliknya. Indonesia sedang membangun kemampuan menutup celah sebelum ancaman muncul, bukan hanya merespons setelah terjadi. Singkatnya, latihan ini menggambarkan pergeseran dari pertahanan pasif menuju penangkalan aktif berbasis teknologi dan integrasi lintas unsur.
Jika konsistensi modernisasi dan pola latihan ini terus dijaga, maka kekuatan laut Indonesia tidak hanya akan terlihat kuat secara visual, tetapi juga memiliki efek gentar yang nyata, diam, terukur, namun sulit diabaikan. Latihan anti-akses dan anti-amfibi yang digelar TNI Angkatan Laut di Kepulauan Bangka, Belitung menegaskan satu hal penting, pertahanan maritim Indonesia tidak lagi berdiri pada pola lama yang reaktif, melainkan bergerak menuju kesiapsiagaan yang terencana, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Di balik dentuman meriam latihan, manuver kapal perang, hingga operasi pendaratan amfibi, tersimpan pesan strategis bahwa Laut Indonesia bukan sekadar ruang geografis, tetapi ruang kepentingan nasional yang dijaga dengan kesadaran penuh. Modernisasi alutsista, pemanfaatan drone, dan peningkatan interoperabilitas bukan hanya memperkuat kemampuan tempur, namun juga membangun efek gentar yang senyap namun terasa. Pada akhirnya, kekuatan Angkatan Laut bukan semata diukur dari jumlah kapal atau personel, melainkan dari kemampuan membaca ancaman lebih cepat, bergerak lebih presisi, dan menjaga stabilitas kawasan dengan percaya diri. Jika konsistensi latihan dan transformasi doktrin ini berlanjut, maka Indonesia tidak hanya mempertahankan kedaulatannya di laut, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai penjaga keseimbangan maritim di kawasan. Di tengah luasnya samudera yang mengelilingi Nusantara, latihan yang digelar TNI Angkatan Laut di Kepulauan Bangka Belitung bukan sekadar rangkaian manuver militer, ia adalah pernyataan tekad bahwa Laut Indonesia dijaga dengan kesadaran, kesiapan, dan kehormatan. Setiap dentuman meriam latihan, setiap langkah pasukan yang mendarat di pantai, hingga setiap drone yang terbang di langit membawa satu pesan yang sama. Kedaulatan bukan hanya diwarisi, tetapi dipelihara. Pertahanan maritim hari ini bukan lagi soal siapa yang paling besar, melainkan siapa yang paling siap. Dan kesiapan itu lahir dari disiplin, latihan tanpa henti, serta keberanian untuk beradaptasi dengan zaman. Di sanalah kekuatan sejati dibentuk, bukan hanya pada bajak kapal dan teknologi senjata, tetapi pada mental prajurit dan visi bangsa. Ketika laut dijaga dengan kesungguhan, yang terlindungi bukan hanya garis pantai, melainkan masa depan. Kekuatan sejati bukan hanya tentang kemampuan bertempur, tetapi tentang keteguhan menjaga damai. Ketika kesiapan dipadukan dengan visi, maka setiap latihan menjadi pesan sunyi namun tegas. Indonesia hadir, Indonesia siap, dan Indonesia tidak akan pernah abai terhadap samudera yang telah membentuk jati dirinya. Sebab di balik setiap gelombang yang bergulung, tersimpan harapan bahwa Indonesia akan tetap berdiri teguh, tenang di permukaan, namun kuat di kedalaman. Jayalah Indonesiaku!